Ada ibaroh yang kelebihan. Kan kata saya tuh kemarin ada maudu apa? Di wadok itu ada 3 unsur ya kan? Ada wadok itu sendiri sifatnya nanti, ada maudu lahu ya kan? Maudu lahu itu kemarin apanya? Maknanya, oke. Sama satu lagi apa? Maudu ya. Kemarin kan saya sebutnya maudu minhu, bener gak? Itu minhunya kelebihan. Baru ingat itu. Udah dihapus itu, minhunya nggak ada. Ibarohnya maudu biasa tanpa ada kata-kata koid minhu. Berarti ada 3. Maudu lahu, maudu aja, sama wadok. Prosesnya itu sendiri ya disebutnya wadok. Udah itu kemarin yang agak keliru. Ada yang mau ditanyakan lagi? Contoh-contoh kemarin ngerti semua berarti ya? Jadi mengerti lah. Oke. Hari ini matannya yang mana itu matannya? Al-Istiroi Mata Sriya itu ya? Oke. Sebelum itu tapi kita sekalian murojaah yang kemarin kita tulis lagi definisinya apa? Majaz fil kalimah ya kemarin ya? Majaz fil kalimah apa kemarin? Al-kalimah, al-musta'malah. Harus dihafal ini, al-musta'malah. Oke, fi ghairi ma wudi'at lahu. Alaqatin ma'atin. Maniatin min ya, an boleh juga, an irodatihi gitu aja biar simple. Irodatihi kemarin ditambahin ya, kemarin apa saya hi-nya kembali yang ditambahin itu marjinya ke situ. Oke, kemarin udah. Terus alaqah di sini kita mulai dari sini aja biar cepat. Alaqahnya kemarin kalau ghairu musyabah yang kita bahas kemarin ya. Ghairu musyabahah. Kayak kemarin contohnya apa alaqahnya? Ghairu musyabah banyak banget ya. Kata ada yang mengatakan lebih dari 30, tapi kita bahas beberapa aja kemarin. Kemarin salah satunya apa kemarin? Ba'diyah juz'iyah ya katanya. Berarti hubungannya sebagian, tapi makna yang diinginkan keseluruhan. Contohnya apa kemarin? Iya itu man koma Ramadona yang itu kan. Terus iza apa? Maksudnya apa? Farka'u ma'ar rokiin gitu-gitu ya. Maksudnya itu sholat. Terus ada lagi yang contoh yang paling ini misalnya khusus untuk yang alaqahnya ba'diyah atau juz'iyah itu harus ada apa ya kita sebutnya maziduktisos, maksudnya itu sebagian yang kita sebutkan itu harus mempunyai kekhususan untuk makna keseluruhan yang ditunjuk. Contoh misalnya ghairu musyabah alaqahnya juz'iyah ya kemarin ya, salah satunya, atau ba'diyah berarti mengitlaqkan sebagian yang diinginkan keseluruhan. Nanti contoh kalamnya misalnya fatahriru rokobatin yang di Quran ya kan, fatah riru rokobatin mukminah. Oke. Ini kata-kata ini. Tahrir itu melepaskan ya, membebaskan, benar nggak? Membebaskan apa di sini artinya? Rokobah itu apa artinya? Leher kan? Leher, melepaskan leher seorang enggak kan? Tapi yang diinginkan nanti apa? Budak ya kan? Leher, arti aslinya yang diinginkan, makna asli, tapi yang diinginkan budak atau orang lah secara keseluruhan ya kan. Ini ada hubungannya juz'iyah ya kan, menyebutkan sebagian leher, menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan keseluruhan.
Nah, khusus yang untuk alaqohnya juz'iyah atau ba'diyah ini, untuk yang disebutkan tersebut harus punya kekhususan lebih untuk menunjukkan budak. Kenapa yang dipilih leher, bukan jari, bukan tangan? Ayo. Karena pada zaman itu identiknya budak itu dirantai, bener nggak? Kayak gitu. Jadi makanya untuk menunjukkan budak itu yang dipilih itu leher. Contoh lain lagi, misalnya saya mengirim mata-mata ke dalam kota misalnya. Kita pilihnya nanti apa? Arsala Ar-Rois misalnya presiden. Al-Ain katanya kan. Ilal Madinah. Ini nggak mungkin dia ngirim bola mata nih, oh nggak mungkin. Berarti yang diinginkan nanti menyebutkan sebagian mata, tapi yang diinginkan orang kan, apa itu? Jasus ya kan, jasus. Spire-nya itu, jasus. Lihat, kalau kita perhatikan, yang sebagian ini dipilih kan, ya yang ditunjuk dengan lapas ini. Itu harus ada kekhususan, benar nggak? Untuk menunjukkan jasus kita pilihnya mata. Kenapa nggak pilihnya leher lagi? Kenapa nggak pilihnya rambut? Ya kan? Karena memang kekhususannya jasus itu ada pada matanya kan? Untuk dia mengamati, untuk dia apa? Dia memperhatikan gitu nanti. Maka dipilihnya mata. Kayak gitu. Khusus untuk alaqoh juz'iyah dia harus ada maziduh isos. Harus ada kelebihan kekhususan tambahan yang dimiliki lafaz tersebut sehingga dipilih. Kalau enggak beda nanti. Dah. Alaqoh ghairu musyabahah inilah kemarin yang kita bahas namanya majaz mursal. Hari ini kita mau ngebahas pembahasan inti dari buku apa itu? Matan Tuhfatul Ikhwan ini. Imam Dardir mengarang ini ya untuk menjelaskan sebagai muqaddimah buku itu, untuk menjelaskan, untuk mengantar kita untuk pelajari buku Risalah fil Isti'arah, nanti ada buku itu. Tapi ini buku muqaddimahnya, yang alaqohnya itu kalau kita tarik ghairu musyabahah. Ketika kalimat mustakmalah fi ghairi mau dia terlalu dipakai untuk makna yang bukan makna aslinya, tapi nanti hubungan antara dua makna itu, makna asli dengan makna yang bukan asli, makna asli yang bukan makna asli itu adalah apa? Musyabahah, atau landasannya tasbih lah, penyerupaan, ya kan? Itu nanti disebutnya isti'arah. Ini isti'arah. Gitu ya. Udah ini aja, definisinya masih sama. Berarti isti'arah apa definisinya? Kalau mau panjang, al-kalimah al-mustakmalah fi ghairi mawdi'at terlalu ala qatil musyabahah. Udah kayak gitu, maqorinatin maniatin an iradatihi. Kalau mau pendek, al-majaz ala qatuhu al-musyabahah. Definisinya begitu. Kalau mau simple. Majaz itu ini ya artinya secara keseluruhan, tapi alaqohnya yang alaqotu musyabahah. Kalau alaqohnya ghairu musyabahah ya, Pak, yang kemarin kita bahas. Berarti majaz mursal di sini atasnya ya. Berarti al-majaz alaqotuhu ghairul musyabahah. Sampai sini ngetik. Terus kemarin nggak kita jelasin kenapa alasannya dinamakan majaz mursal ya, ketinggalan kemarin. Kenapa itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa namanya majaz mursal? Apa artinya mursal? Arsala yursilu itu apa artinya? Mengirim atau memutlakan gitu ya.
mengitlakan bisa. Jadi mursal itu artinya mutlak, majaz mutlak. Maksudnya mutlak apa? Mutlak itu atau yang dilepaskan gitu ya, majaz mursal itu. Dilepaskan, mujarrad. Dari apa? Dari alaqah tasbih. Seakan-akan majaz mursal itu kan alaqahnya bukan musyabah karena dia ursila ya. Ursila minat tasbih gitu aja. Ursila minat tasbih. Minal musyabahah ya boleh. Itu alasan dia kenapa namanya mursal. Mursal artinya mutlak. Maksudnya mutlak apa? Nggak ada keterangan gitu. Nggak ada keterangan dari apa? Nggak ada keterangan dari musyabahah. Selain musyabahah dia majaz mursal. Dah sampai sini. Kalau udah kita fokusnya ke yang isti'arah. Al-majaz yang alaqahnya musyabahah. Inilah yang dihapus. Kita masuk ke pembahasan isti'arah ya. Kemarin udah kita contohin, kalau salah satu contohnya udah kita kasih contoh sebenarnya. Ini aja. Contoh dulu. Ada contoh kemarin apa yang kita sebut-sebut terus, itu asadan. Asadan, oke. Yaktub aja. Oke. Di sini letak majasnya fil kalimat ya. Kalimat yang mana coba? Asad kemarin, oke. Kalau dilihat asad ini punya makna hakiki kan? Apa itu? Hayawan muftaris. Muftaris. Ini makna aslinya ketika awal wadoknya. Tapi kalian pasti berpaling dong ya, nggak mungkin ini yang diinginkan yang ini. Apa yang diinginkan kemarin? Rojul suja katanya kan. Kita ngelihat orang pemberani apalah. Katakan rojul suja. Oke. Ada alaqah nggak kemarin di sini? Hubungan antara rojul suja sama hayawan muftaris kemarin. Jangan artikan buas kemarin yang Anda bilang kemarin ya. Mental paling berani singa. Berarti ada hubungan ya? Keserupaan di situ. Kalau anjing kemarin ada mental keberanian nggak dia? Enggak kan? Tunggu rame-rame dulu dia baru berani. Nggak berani dia. Coba kalian lempar pakai batu, nggak melawan dia, malah gonggong lari. Kita bilangnya yang normal aja. Tetap mau anjing polisi kalau dia lawannya misalnya lebih dari dia gajah lawannya, berani nggak dia? Kalau singa itu dilawan, mau gajah juga. Itu udah dilatih aja masih tetap nggak berani anjing itu, gitu kan? Ada alaqah musyabahah gitu ya. Terus ketika dia demikian, kita kemarin sebut bahwasanya namanya isti'arah ya kan? Isti'arah itu sebenarnya nanti ada titik fokusnya ada di lafaznya sebenarnya. Ini kan maknanya, bener nggak? Masih hubungan tapi titik fokusnya di sini. Ini namanya alaqahnya kemarin musyabahah. Musyabahah, alaqahnya al-musyabahah sehingga dia dinamakan isti'arah. Definisinya isti'arah tadi di situ. Ntar ada 3 lagi unsur penting di isti'arah ini. Ada yang namanya musta'ar lahu.
lahu, ada namanya musta'ar minhu. Ada lafaz musta'ar nanti yang dipakai di situ. Musta'ar minhu ini nanti lebih sering dia jadi. Ini nanti atau lafaz juga nanti disambilnya dari sini. Ya udah, itulah ada proses isti'arah. Peminjaman. Isti'arah itu kan artinya meminjam, bener nggak sih? Peminjaman. Karena nanti sebenarnya kita meminjamkan, bener nggak? Lafaznya punya siapa kalau kita lihat di sini? Punya ini kan yang asli kan? Tapi kita pinjamkan buat si rajul suja. Karena maknanya sekarang yang diinginkan yang ini kan? Oke. Di situ juga nanti prosesnya isti'arah ini tasbihnya itu hilang sebenarnya. Tapi ini dulu. Musta'ar lahu tadi kalau kita atau itu nanti musyabbah namanya. Musyabbah. Ini musta'ar minhu musyabbah bihi. Dah. Ntar ini juga lafaz yang digunakan tuh selalu dari musyabbah bihi, al-labzul musta'ar namanya. Al-labzu al-musta'ar. Kalau kita lihat, ulang lagi, kalau kita lihat asad kan artinya itu hayawan muftaris. Hayawan muftaris itu banyak, bener nggak? Singa yang di mana aja itu nanti masuk kategori hayawan muftaris. Tapi di isti'arah ini kita itu nggak memang landasannya menyerupakan. Tapi nanti setelah diserupakan kita klaim gitu. Kita anggap bahwasanya rojul ini masuk ke afrodnya hayawan muftaris. Sehingga boleh dipakaikan lafaz asad buat dia di situ. Contoh kedua apalah? Ntar di buku aja contoh kedua atau di sini. Kalau kita larikan sini, berarti lafaz musta'ar itu asad ya kan? Yang diambil dari musyabbah bihi kan? Lafaznya dari sini. Berarti musta'ar minhu-nya itu ini. Musta'ar minhu. Ini berarti musta'ar kan kita pinjamkan ke sini ya kan? Musta'ar lahu. Musta'ar lahu. Lafaz yang punya ini tadi yang kita pakai di situ itu al-labzu al-musta'ar namanya. Lafaznya yang digunakan. Ini masih kelanjutan yang kemarin kan? Bedanya kemarin kita bilang alaqohnya musyabah selesai, nanti namanya isti'arah. Ini kita jabarkan lagi. Isti'arah itu kalau mau lebih jelaskan, lebih dispesifikasikan kayak gini nanti dia prosesnya. Ra'aitu asadan yaktub. Tahu-tahu ada asad di situ, gimana kok boleh? Padahal yang diinginkan rojulun suja. Ya, ntar ada proses kayak gini. Biasanya orang-orang yang belajar balago, ilmu bayan nanti nyebutnya ijro'at. Ijro'at itu artinya proses kan? Ajro yujri. Nanti kita proses pertamanya memang ada tasbih dulu. Tasbih. Karena alaqohnya landasannya alaqohnya musabahah. Berarti ini prosesnya di sini ya. Al-ijro'at berarti. Ini. Ini ijro'at ini yang diajarkan para ulama kayak gini. Kalau orang Arab jahiliyah zaman dulu nggak perlu dia ijro'at ini. Mereka itu langsung gitu. Di otaknya mereka itu udah ada gitu proses-proses itu. Tinggal nyebut-nyebut aja. Sama kayak nahu. Mereka nggak perlu lagi ngapal kaidah fa'il itu. Mereka langsung ngomong langsung benar. Kalau di ini nanti ada 4 prosesnya. Rojul suja sama hayawan muftaris. Berarti kita tasbih dulu. Syubbiha ya kan? Syubbiha ar-rajul as-suja ya kan? Ar-rajul as-suja. Bil hayawan muftaris ya kan gitu kan? Bil asad atau bil asad.
biar simple. Karena ada jami ya kan, li jami'in yaitu as-saja'ah ya kan. Kalau mau ditambahin bil asal. Kedua, isti'arah ini levelnya itu bukan lagi kayak tasbih. Kalau tasbih memang dia itu menyerupakan, udah selesai menyerupakan. Makna ini serupa dengan ini. Misalnya Zaid, orang yang bernama Zaid ini, orang yang diberi nama Zaid, kan makna Zaid itu kayak gitu kan. Diserupakan dengan misalnya bahar, dengan lautan atau dengan apalah. Itu sekedar penyerupaan aja. Tapi kalau di isti'arah levelnya udah lebih tinggi. Kita bukan sekedar menyerupakan, tapi kita lanjut ke tahap kedua, yaitu mengklaim, iddia namanya. Kita klaim bahwa rojul suja ini udah sama dengan Asad, kayak gitu. Dia udah ablak gitu, asyaddu mubalaghatan ya kan? Kayak gitu. Berarti iddi'aun annal musyabbah, ya gitu kan? Bener kasih? Kalau pakai bahan annal musyabbah bener? Musyabbah rojul ya, rojul suja. Min jinsil musyabbabih. Itu tahap keduanya kayak gitu. Isti'arah itu. Kita klaim rojul suja udah masuk kayak anggota hayawan muftaris itu. Sehingga nanti kita bisa memakaikan lapasnya begitu. Masuklah ke tahap ketiga. Oh, tahap keempat ini kelewat. Satu. Ini tiga. Dua itu kelewat. Dua. Tapi terkadang di buku nggak nyebutin ini. Terkadang ada yang nyebutin. Dia itu nanti tasbihnya dilupakan kayak gitu aja lah. Tanasaina tasbih. Bahasanya kayak gitu. Tanasi tasbih. Tanah. Saina. At-tasbih. Tasbihnya tadi kita lupakan. Maka tadi Anda bilang dia itu udah bukan lagi ini sekedar level tasbih. Tasbihnya dilupakan, terus kita klaim bahwasanya apa yang lagi kita serupakan rojul suja, orang udah berada sama jenisnya dengan hayawan muftaris itu. Baru yang keempat itu diitlakan lapasnya. Diitlakan itu kita mengucapkan lapas Asad. Itlaqul labzi ya kan? Itlaqul labzi al-asad labzil musta'ar wa iradatu rajulun suja. Wa iradatu rajul kayak gitu. Sampai proses ini bisa dicerna dulu nggak? Kalau tulisannya ada kurang-kurang titik, kalian tambahin sendiri ya. Anak kadang nggak nyadar, nggak dititikin kayak gitu. Gimana? Kita belum baca matanya nanti. Karena berhubungan, biar matanya nanti kita bacanya gampang, cerna dulu yang ini. Ini landasannya ini. Ingat, landasannya tasbih. Setelah kita tasbih, kita lupakan tasbihnya. Kenapa dilupakan? Karena sekarang kita udah ngeklaimnya, masuk ke tahap ketiga, bukan sekedar penyerupaan, dia itu udah sama gitu dengan hayawan muftaris. Makanya isti'arah ini tingkatannya itu mubalaghahnya sangat tinggi gitu. Saya melihat misal ada yang main bolanya bagus. Saya ngeliat CR di Nadi Gamalia. Ya gitu kan?
berarti menyerupakan. Yang dilihat misalnya siapalah namanya kan, Mahmud misalnya. Saya melihatnya Mahmud tapi kita tasbih dengan CR gitu kan. Dan kita itlaqkan lafaz CR karena Mahmud ini saya klaim dia tuh udah keren banget mainnya. Kayak gitu. Udah mubalaghah. Gitu. Dan ingat ketika tasbih, memang kita belum belajar tasbih ya. Tasbih itu nanti yang lebih kuat sifatnya musyabbah apa musyabbah bihi? Musyabbah bihi dong, yang diserupakan yang lebih kuat sifatnya. Orang sama singa dari segi keberanian, beranian yang mana? Singa kan? CR sama Mahmud tadi di Gamalia, lebih hebatan yang mana aslinya? CR gitu. Terus apa lagi? Misalnya, ya misalnya Jokowi Kalbadri misalnya kan? Di Kalbadri itu maksudnya keindahan ya bagi pemuja Jokowi gitu kan. Siapa pemujanya? Mungkin dia bilang begitu. Terus dia bilang Jokowi Kalbadri katanya kan, fil jamal misalnya kan dari segi keindahan katanya gitu. Kalau kita lihat dari segi keindahan, lebih indah dilihat tuh rembulan apa Jokowi? Gitu kan? Bisa dicerna ya. Berarti yang diserupakan lebih sebenarnya lebih indah gitu kan? Oke. Berarti musyabbah bihi sifatnya lebih kuat gitu aja, lebih mencolok daripada musyabbah. Musta'ar minhu gitu kan, lebih kuat gitu, daripada musta'ar lahu sebenarnya. Dari segi sifat yang diserupakan. Ingat musta'ar minhu tadi apa? Musyabbah bihi. Musta'ar lahu tadi apa? Musyabbah. Gitu. Siapa tadi orangnya? Musyabbah tadi yang diserupakan. Nggak mesti orang nanti. Apalah yang mau kita serupakan. Di sini tadi orang. Oke. Musyabbah bihinya singa tadi. Hayawan muftaris. Sampai sini ngerti ya? Ini jangan lupa tadi. Ini tadi kecepatan. Belum dilupakan tasbihnya udah ngeklaim duluan. Terus contoh lagi. Biar lebih gampang lah. Kalau di Al-Fatihah kita suka bilang, nggak suka bilang, wajib bilang kan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim kata kita kan. Ihdinas siratal mustaqim. Di kata-kata siratal mustaqim, kita minta kepada Allah untuk nunjukin jalan gitu. Jalan beneran. Kan sirat arti aslinya jalan, bener nggak? Bukan kan? Tapi petunjuk, hidayah gitu kan. Berarti ada istiaroh di situ nanti kan? Oke, sama juga prosesnya nanti. Sirat ada makna aslinya. Apa yang kita hapus ini ya? Apa atas itu yang dihapus? Atas saja. Oke. Apa ayatnya? Ihdinat al-mustaqim. Punya mana asli ya kan? Torik lah, jalan torik. Ya dinil Islam kan ditafsirkan begitu kan nanti kan, berarti apa al-Islam, din al-Islam boleh juga, atau ad-din lah, ad-din. Ada keserupaan nggak ini kalau kita lihat-lihat antara jalan sama agama, ada keserupaan nggak? Ada sebenarnya keserupaan. Kita tasbih dari segi apa? Sama-sama menyampaikan kepada tujuan kan? Ada musyabahah berarti ini isti'aroh ya kan? Yang kayak kemarin gitu. Alakonya musyabahah soalnya. Ini menyampaikan kepada tujuan gitu kan? Rute yang dituju, ini juga rute yang dituju buat menuju ridho Allah, masuk surga kan gitu rutenya kalau agama Islam. Sama-sama ada menyampaikan tujuan berarti. Musyabahah.
musyabahatun. Kenapa sama-sama yusil ilal maksud? Maksudnya kalau torik apa? Ya tempat yang dituju. Kalau di sini apa? Ridho Tuhan. Gitu. Di sini, ini mana asli? Ini mana yang diinginkan? Makna goiri asli ya kan? Goiri ma huwa lahu itu ini. Nah, makna asli tadi, lapasnya kita pinjem ya kan? Sirot ini lapasnya yang asli buat sini apa ini? Si torik kan? Lapas torik punya apa? Sirot ini punya torik asalnya, tapi kita pinjamkan buat menunjukkan dingin Islam. Setelah proses yang 4 ini, coba kita torik. Tasbih dulu kan? Syabbaha dinul Islam dengan torik. Ingat di tasbih dulu, karena sama-sama apa? Jami'nya sama-sama menyampaikan. Kalau kita lihat sah nggak tasbihnya? Sah, karena lebih jelas daripada Islam. Maksudnya lebih jelas di sini bukan secara maknawi ya, secara indrawi. Jalan kelihatan ya kan? Ujung jalan tuh kelihatan juga. Kalau Islam kan maknawi, agama gitu kan. Ajaran itu sifatnya di akal. Jadi dianggap lebih jelas tuh yang hissi gitu kalau di tasbih nanti. Jadi sah juga. Terus kedua, kita lupakan, kita anggap lupakan tasbihnya itu. Proses yang kedua. Kenapa kita lupakan? Karena kita sekarang sudah mengklaim bahwa Islam ini udah masuk ke anggota torik gitu. Udah masuk seanggap-anggap itu sama gitu mereka. Jadi maka kita bolehkan untuk meminjamkan lapas yang asalnya punya dia buat menunjukkan ini. Itlaqul lafzi. Kalau di sini berarti as-sirat yang dimiliki situ. Wa iradatu ad-din. Itu prosesnya tinggal ubah aja katanya. Ntar setiap isti'arah yang bentuknya begini, ini namanya nanti murasyah. Kita bakal baca di matan nanti. Prosesnya ada 4 ini. Oke, udah jelasin yang ini dulu. Kita baca matannya yang berhubungan dengan yang udah kita jelasin. Nanti setelahnya ada lagi. 2 hari ini kita bahasnya. Apa matannya? Oke. Isti'arah itu nanti katanya ini pembagian dari sisi zat gitu. Atau dari sisi kalau mau lebih ininya dari sisi lafaz yang disebutkan, apakah lafaz musyabbah bihi atau musyabbah. Nanti pembagiannya ada 3. Sebenarnya yang asli 2. Takhiliyah itu nanti sebagian ulama nggak masukin, tapi kenapa disertakan? Karena berhubungan dengan yang makniyah itu. Makniyah itu harus ada selalu takhiliyah, maka dituliskan. Isti'arah imma tasrihiyatun, yang kayak kita bahas ini sebenarnya nanti namanya tasrihiyah. Wa imma makniyatun. Tadi ingat, jangan dilupain. Isti'arah tadi ada 3 unsur ya. Apa aja tadi? Musta'ar lahu. Musta'ar lahu itu musyabbah, ya kan? Lafaznya musyabbah. Musta'ar minhu itu musyabbah bihi, nanti lafaznya musyabbah bihi. Sama lafaz musta'ar ya kan? Apakah lafaznya musyabbah bihi nanti yang dipakai, apakah lafaznya musyabbah gitu kan? Matan selanjutnya yang kita bahas, barusan kita bahas, fat tasrihiyatu berarti yang majas isti'arah yang tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah itu apa? Hiyallati suriha fiha bizikril musyabbahi bih, ya kan? Suriha fiha bizikril musyabbah bih. Fakot gitu kan. Ada kata-kata fakotnya enggak? Ada ya? Nahu katanya, nahu ra'aitu asadan fil hamam, ya kan? Contoh, ra'aitu asadan, tapi ada korinah di sini kan? Fil hamam, pemandian umum. Kalau fil gobah mungkin hakiki yang dimaksudkan kan? Korinahnya belum ada.
Karena biasanya memang kalau digobah dia kan yang asli. Tapi di pemandian umum, oh berarti ini ada orang pemberani, itu kan yang udah terkenal pemberani, ada gitu kan, dilihat sama orang yang mutakalimnya, maka diistiarokanlah ro'aitu asadan fil hammam. Jadi kita tahu karena ada korinah kemarin yang udah kita bahas ya. Korinahnya berarti lafziyah apa haliyah di sini? Lafziyah, kata-kata fil hammam ya kan. Di sini juga prosesnya sama kayak yang tadi. Pertama kita tasbih dulu. Asadan punya dua makna kan? Hewan muktaris sama makna yang diinginkan nanti. Prosesnya gimana? Kita tasbih dulu rojul suja yang kita lihat dengan asad. Karena ada keserupaan berupa saja'ah. Kedua, nanti kita lupakan tanah sainat tasbih ya kan? Ketiga, nanti kita klaim bahwasanya rojul suja sekarang udah benar-benar kayak setara dengan asad. Dia dibilang udah masuk ke jinsil asad. Sehingga kalau demikian, boleh kita masuk proses keempat itlaq lapasnya yang punya asad, tapi yang diinginkan rojul suja. Terjadilah proses isti'aroh yang tasrihiyah. Kenapa tasrihiyah? Coba kita lihat. Kata asad, itu lapasnya punya musabbah bihi apa punya musabbah? Punya musabbah bihi kan? Punyanya si asad yang asli kan, hewan muktaris kan? Nah, tadi di definisinya tasrihiyah berarti isti'aroh yang tasrihiyah allati suriha fiha, yang dizohirkan atau yang dijelaskan atau yang disebutkan fiha di dalam isti'arohnya apa? Zikrul musyabbah bih ya kan? Asad musyabbah bih apa ini apa musyabbah di asalnya? Musyabbah bihi. Ngerti sampai situ? Ada 3 unsur penting ya tadi ya. Musta'ar lahu, musta'ar minhu, al-lafzul musta'ar. Oh, lafzul musta'ar. Enaknya biar kalian nggak ragu atau nggak ketukar-tukar, kita sendirikan aja ini. Karena nanti ada sebenarnya lapas yang musta'ar lahu ya. Enggak, sebenarnya lapasnya bakal selalu di sini sebenarnya. Kalau kalian nanti udah ngerti, bakal ngerti. Tapi nanti terkadang disebutkan nanti musyabbah. Tapi selalu yang diinginkan sebenarnya ini. Yang ini dihilangin, musabbah yang disebutin. Tapi kita masih menganggap lafaz musta'arnya itu nanti, yang dihilangin itu. Ntar itu yang makniyah nanti. Berarti ada al-labzu al-musta'ar gitu aja. Sinilah. Al-musta'ar. Atau al-labzu al-musta'ar. Boleh disebut dua itu. Mau disebut apa sama kalian? Sinilah al-isti'aroh. Proses peminjaman. Itu ada 3 unsur penting. 1, 2, 3. Atau al-labzu ya kan. Lapas yang digunakan. Apakah lapasnya itu yang dipinjam dari musyabbah bih atau lapas yang nanti digunakan ini kan? Sebenarnya ada 4 kalau mau disebutin sama orang yang mengucapkan, musta'ir namanya nanti. Tapi itu biasanya ya udah pasti ada lah, namanya ada kalam kan, pasti ada yang mengucapkan. Itu nanti al-musta'ir. Musta'ir, mutakalim. Tapi orang biasanya nyebutnya 3 unsur penting ya. Kalau mau ditambah 1 lagi, tambah ini jadi 4. Ra'aitu asadan fil hammam berarti tadi proses isti'aroh tadi kan? Udah kita lakukan ijro'atnya. Kalau kita lihat lafaz musta'arnya yang mana tuh? Apakah diambil dari musta'ar minhu, musyabbah bihi, ataukah
musta'ar lahu, musyabbah. Musta'ar minhu tadi kan? Oke, berarti udah ada juga ra'aitu asadan tadi. Mutakalimnya udah ada karena udah ada kalamnya gitu. Masa ada kalam gak ada mutakalim? Nah, terus sesuai nggak dengan definisi tasrihiyah tadi? Sesuai ya. Allati suriha fiha bizikril musyabbahi bih. Fakot, ya maksudnya unsurnya. Fakot itu ditambahin tuh. Karena unsurnya isti'arah itu ya ini. Lafal musta'ar apa ini. Udah itu aja, nggak ada. Fakot itu kembalinya nanti kalau kalian baca syarah kayak gitu, menjelaskan itu. Atau bisa juga nanti tanpa mengucapkan lawazim karena di makniyah nanti harus ada lawazim. Ihdinas siratal mustaqim. Udah ngerti yang pertama nih ya. Unsur pentingnya isti'arah itu mau atau 3, bisa disebut 3. Terus ijraatnya buat kategori yang tasrihiyah ada 4 step ya kan? Gitu. Kita bakal masuk isti'arah. Kita jelasin contohnya dulu. Matannya itu wal makniyah itu nanti. Asfarul maniyah contohnya di situ ya. Oke, ada contoh lagi, tapi ini udah. Kalau ini udah selesai bakal kita hapus. Ketika salah satu proses tadi melupakan tasbih ya, maka nanti ada yang definisikan isti'arah itu lebih simpel juga. Dia adalah tasbih katanya. Salah satu adat, salah satu toroknya itu harus dihapus. Tapi kita nggak mengajarkan itu membahasnya. Kita yang ini majas kayak definisi tadi, tapi ala konya musyabahah. Tapi kita tahu itu nanti ada yang dihapus dari step-stepnya tadi. Tapi nggak apa buat mengenal atau bisa kalian tulis lah. Isti'arah adalah tasbih yang salah satu itu imam musyabbah atau musyabbah bi kan. Kenapa dihapus? Karena kita nanti mengklaim bahwasanya iya, udah mereka itu udah setara, udah bukan. Ada contoh. Bunyal Islamu ala khamsin. Ini kita udah ngebahas yang baru. Ini contohnya. Bunyal Islamu. Kata-kata yang mau kita, yang kalian rasa agak aneh yang mana coba? Dibangun ya kan? Islam dibangun. Bangun itu kan kayak bata kita taruh, terus semen gitu-gitu bangun itu. Islam ditetapkan. Enggak dong, Islam tuh enggak kayak gitu. Berarti kita lagi menyerupakan sebenarnya ini kan? Berarti nanti ada isti'arah di situ. Ala khamsin. Isti'arahnya apa? Pertama itu kita lagi menyerupakan Islam dengan rumah, gitu kan? Islam kalbait berarti kan? Al Islamu kalbait.
Musabbabi yang lebih jelas ya, ingat ya. Kenapa lebih jelas? Karena kita ngelihat rumah itu dibangun kan. Kalau Islam kan perkaranya di otak, di mana kan, maknawi, nggak kelihatan. Yang hissi lebih jelas daripada yang maknawi. Nah, udah kayak gitu, kita klaim sekarang. Kayak tadi, kita lupakan tasbihnya, karena sekarang kita sudah menganggap Islam ini udah sama nih, kayak afrodnya si bait. Gitu kan. Berarti apa? Tanah Saina ya kan? At-tasbih. Terus sekarang klaim al-iddia bahwasanya ini sudah menjadi jinsul musyabbabihi. Al-iddia, simpelnya al-iddia, tapi kalau mau panjang kayak tadi, kayak yang udah kita terus. Terus itlaq. Itlaq lafaz bait ya kan? Benar. Wa iradatu Islam nanti. Itlaqul labzil bait. Al-iddia annal apa tadi? Annal syabbah min jinsi musyabbabih. Itlaqul labzil musyabbah. Labzi berarti labzil bait. Wa iradatu al-Islam. Ntar, tunggu azan. Ya. Allahu Akbar. Oke, sampai sini. Kalau kita perhatikan sama yang tadi, ada perbedaan nggak? Belum ada perbedaan, benar nggak? Prosesnya masih sama, ya kan? Maka kalau kita berhenti sampai sini, ini masih isti'arah tasrihiyah namanya. Kalau stepnya kita berhenti di sini. Tasrihiyah, kayak yang barusan kayak ro'a itu asadan tadi. Tasrihiyah. Tapi kita nggak berhenti sampai sini. Lafaz apa yang kita pinjam tadi, lafaz bait, ya kan? Yang kita pinjamkan buat Islam itu kita hilangkan lafaznya. Yang kita berarti lafaz musyabbah bihnya yang kita pinjamkan apa? Kita hilangkan, bahasanya itu tuya, benar nggak sih tuya? Summa ya tuya lafzul musyabbah bi. Tuya itu dihilangkan. Berarti summa lafaz musyabbah bi.
tuwiya. Itu huzifa atau dihilangkan. Tapi untuk hilangkan ini nggak cukup, karena kalau kita hilangkan nanti kita nggak ngerti kalau ada yang dihilangkan, bener nggak? Maka didatangkan summa ata atau utia boleh, ata aja lah. Bila zimil musyabbah bih. Kita datangkan sesuatu yang sifat identik buat lafaz musyabbah bih tadi. Kalau di contoh yang ini coba kita lihat. Ada nggak sifat identik dari kata bait yang dihilangkan? Ada dong. Ada kata-kata bunia ya kan? Yang tadi yang kita bilang bunia itu kan nyusun batu, nyusun semen ya kan? Buat rumah. Itu lafaz lebih cocok buat Islam atau lebih cocok buat rumah? Buat rumah. Nah, sehingga kita tahu sebenarnya ada lafaz rumah. Sebenarnya itu bunyal bait gitu. Tapi lafaz baitnya dihilangkan, tetap didatangkan lafaz musyabbahnya aja. Ini kalau yang didatangkan lafaz musyabbahnya saja dan lafaz musyabbahnya disandarkan dengan lafaz atau lazim dari musyabbah bihi. Ini yang namanya isti'arah makniyah. Gitu. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sebenarnya. Ada yang nambahin satu lagi. Isbat katanya. Ada yang enggak menambahkan, ada yang menambahkan. Yang menambahkan nanti 7 berarti. Isbatu zalikal lazim ilal musyabbah. Lapas yang lazim buat musyabbah bi tadi disandarkan buat musyabbah. Ya. Ada juga yang nggak memasukkan ini, berhenti sampai sini. Ngerti itu? Benar. Ntar di matan ada contoh lagi, kita baca nanti di matan. Contohnya beda, tapi masih dengan isti'arah bentuk yang sama. Yang dihapus tuh musyabbahnya tuh. Iya, dihilangkan. Tapi ini kan masih tetap musyabbah bih. Itu nanti kenapa dinamakan isti'arah kan? Tapi isti'arahnya di sini isti'arah yang disembunyikan. Nah, makanya namanya makniyah. Makniyah itu apa? Kinayah, ya kan? Makniyun. Makniyah itu suatu yang dihilangkan, dikinayahkan, dihilangkan. Isti'arah makniyah namanya. Kalau tadi namanya apa? Musorrohah, karena memang jelas lapasnya ada di situ ya kan? Maka namanya isti'arah musorrohah. Atau nanti disebut juga isti'arah tasrihiyah. Ada yang nyebutnya begitu. Ini disebutnya isti'arah makniyah. Ada yang juga nyebutnya isti'arah bil kinayah. Karena ada yang dihilangkan. Karena yakni itu kan menghilangkan artinya. Makniyun, mahzufun. Ngerti ya? Kenapa dinamakan yang tadi musorrohah? Karena jelas ya kan? Lafaz musyabbah bihnya jelas dan tertuliskan. Kalau ini kenapa namanya makniyah? Lafaz musyabbah bihnya hilang ya kan? Tapi yang datang malah lafaz musyabbah. Tapi nggak sampai di situ, ada lazim dari musyabbah bih yang masih nyisa, yang menunjukkan ada musyabbah bih sebenarnya tadi yang dihilangkan berupa bunia ya kan? Karena bunia ini yang lebih cocok disandarkan kepada bangunan, bukan kepada Islam. Prosesnya ini, tambahannya ini. Kalau tadi sampai situ, kalau prosesnya masih sampai sini, belum ada penghilangan ini, masih isti'arah tasrihiyah dong, ya kan? Kayak tadi, kayak asad tadi. Nyampe sini ada yang kita hilangkan, terus nggak boleh sekedar dihilangkan, ada lapas yang kita datangkan yang menunjukkan lapas yang dihilangkan tadi. Namanya ata bilazimil musyabbah bih itu. Kita sandarkan proses terakhirnya bagi mazhab yang nyampe sini. Sandarkan musyabbah bih itu, musyabbah kepada lazimnya musyabbah bih. Bunia sekarang kita sandarkan kepada Islam, yang dimana Islam itu asalnya musyabbah, musta'ar lahu.
Musabbah itu juga harus perlu diingat tuh, musabbah musta'ar lahu, musabbah bi musta'ar minhu. Udah kayak gitu. Lafaz yang digunakan itu lagi apa? Oh, lafaznya yang digunakan kebetulan di situ lagi lafaz musta'ar lahu karena musabbah. Ya. Oh, dalamnya apa asal apa misalnya? Itu kan yang apa dengan musabbah bihnya Yang disebutkan, ya. musabbahnya itu gimana? Musabbahnya kan kan tadi Ana bilang sebelum kita nulis ini, ada orang yang menjelaskan langsung konsep isti'arah itu adalah tasbih yang salah satu torofnya dihilangkan, ya kan? Salah satu torofnya itu torof yang wajib ada di tasbih itu apa? Musabbah sama musabbah bih, benar nggak? Isti'arah itu salah satunya dihilangkan, imam musabbahnya, imam musabbah bihnya. Kalau kita lihat tadi contoh yang antum sebut, ra'aitu asadan fil hammam, ra'aitu asadan yaktub, itu lapas yang ada di situ lapasnya musabbah bihi apa lapasnya musabbah? Musabbah bihi. Musabbahnya hilang, dihapus, tanasaina, udah kita lupakan gitu di proses yang kedua, ya kan? Dan kita klaim sekarang gitu. Ini penting, kalau di isti'arah itu levelnya bukan lagi penyerupaan, tapi udah ada klaim, udah kita anggap itu setara, sehingga sah kita meminjamkan lafaznya. Kalau nggak setara nggak boleh dipinjemin, karena maknanya masih beda. Tapi karena kita itu asyaddu mubalaghatan tadi kan, pengen istilahnya penyampaiannya pengen lebih ngena gitu kan, sekarang kita klaim gitu. Ya kayak maksudnya pengen menyampaikan lebih mengena itu kayak tadi kalau saya bilang dia jago main bola, udah kan biasa B aja kan. Tapi kalau kita bilang saya ngelihat CR di Nadi Darbul Ahmar, itu kan lebih ngena, bener nggak? Berarti ada yang hebat nih main bolanya, kayak gitu. Maksud asyadung balagotan itu kayak gitu. Sama kayak gini juga, roh itu asadan. Kita lagi kalau saya ngelihat orang pemberani kayak gitu doang biasa aja kan. Tapi kalau singa nih yang saya lihat nih singa gitu, itu udah beda berarti dia. Emang dari segi diksi yang dipilih itu kayak melebih-lebihkan, bener nggak? Asyad bahkan melebih-lebihannya kuat banget. Isti'arah itu kayak gitu. Kalau yang mana? Tasrihiyah kalau kayak gitu. Ingat tadi yang matan yang baru kita baca, tasrihiyah yang disebutkan adalah lafaz musyabbah bih. Ya kan? Di matan tadi, apa kata-katanya tadi? Fatasrihiyah allati surya. Surya itu zukiro, udiha, zuhiro. Terus bizikril musyabbah bih. Tadi Asad katanya musyabbah bih kan? Berarti dia masuknya kategori tasrihiyah. Kalau makniyah nih yang lagi kita contohin, matanya belum kita baca. Makniyah, lafaznya itu bukan lafaz musyabbah bih yang nyisa di situ ya kan? Lafaznya musyabbah bih apa tuh musyabbah situ? Musyabbah. Tapi kita datengin lazimnya lafaz musyabbah bihi. Berupa bunia ya kan? Bunia di situ kita sandarkan kepada musyabbah sekarang. Penyandaran itu tahap terakhir. Nanti penyandaran itulah yang disebut isti'arah takhiliyah. Khoyal, bener nggak? Kan khayalan, kan menyandarkan pembangunan kepada Islam, bener nggak? Maka ini nanti fase yang ini namanya isti'arah takhiliyah. Udah ngerti? Kita baca matannya. Apa kata-katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal makniyah katanya kan? Kalau isti'arah yang makniyah itu hiyallati, kalau di sini toa ya katanya.
Bisa juga tuya, di situ tulisannya tuya. Oke, nggak apa-apa. Kalau punya anak nggak ada itunya soalnya. Toa katanya maksudnya dihilangkan. Fiha apa? Zikrul musyabbah binya itu kan? Berarti musyabbah binya hilang. Tapi bizikri syai'in min lawazimi, dan dengan menyebutkan lazimnya yang dihilangkan tadi. Falam yuzkar fiha siwal musyabbah, ya kan? Nggak nyebutkan selain musyabbah. Ngerti kan? Sama kan yang tadi kan? Karena Islam itu musyabbah itu sebenarnya. Wat takhiliyah katanya. Hiya isbatu zalikal lazim, menetapkan lazimnya punya musyabbah yang dihilangkan. Adal alal musyabbah bi, jelas lah lazimnya menunjukkan adanya musyabbah nya kan? Lazimnya itu tadi. Fahiya mulazimatun lil makniyah. Berarti proses kita mengisbat lazim punya musyabbah bihi berupa bunia kepada musyabbah itu namanya takhiliyah, ya kan? Makanya ada kata-kata fahiya mulazimatun lil makniyah. Takhiliyah ini, isti'arah yang takhiliyah, fahiya, isti'arah takhiliyah ini selalu ada di isti'arah yang makniyah. Gitu. Mulazimatun lil makniyah itu begitu. Contoh, ada contoh. Azfarul maniyati nasibat, ya, nancap, nasibat bifulan. Syubbihatil maniyatu bis sabu, katanya kan. Pertama, proses pertamanya ada tasbih. Itu kita menyerupakan maniyah. Maniyah itu artinya apa? Kematian, maut, al-maut. Maut kita serupakan dengan hewan buas. Sabu hewan buas. Terus kita isti'arah, kita pinjem lapasnya sabu untuk si maniyah. Tapi lapas tersebut kita hilangkan. Summa tuya zikruhu isti'aratan bil kinayah, untuk menyampaikan isti'arah yang bentuknya kinayah. Untuk menunjukkan lapas yang dihilangkan tadi, wadalla alaihi bizikri lazimihi, menyebutkan lazim dari musyabbah yang dihilangkan, wahwa al asfar, yaitu berupa asfar, cakar, ya kan? Wa isbatul asfar takhiliyah. Isbat asfar maksudnya kepada maniyah, itu takhiliyah. Kita tulis. Apa kata-katanya? Asfarul maniyah, ya kan? Asfar itu artinya apa? Cakar, kuku-kuku. Asfarul maniyati nasibat. Nasibat itu menancap di fulan, kepada si fulan, atau bizaid bisa kita ganti. Mania artinya maut kan, kematian. Ini cakar. Ini nancap. Menancap. Coba kita lihat. Asfarul maniyati nasibat bifulan. Cakar-cakar kematian. Wah, udah agak-agak janggal kan? Memang mati punya cakar, maut punya cakar. Nah, kayak gitu. Berarti ini menunjukkan ada yang dihilangin. Lapas yang dihilangin, musabbabi. Dari situ tuh lapas musta'arnya itu. Berarti maniyah ini yang diinginkan pertama. Kalau kita ngelihat ke ijraatnya, nanti maniyah ini al-maut. Terus sama as-sabu. Yang diinginkan cakar-cakar kematian kan? Atau jangan kayak gini, bingung nanti. Langsung kita terapin ke ijraatnya aja. Berarti pertama kita mentasbih satu syubbiha al maniyah, ya kan? Kematian dengan hewan buas. Bis sabu'i. Sabu artinya hewan buas.
Apa jami yang menyatukan antara hewan buas sama ini? Ada jaminya nggak? Ada. Ada alaqah musyabahnya nggak? Ada. Berupa apa? Dia nggak pilih-pilih. Hewan buas pilih dulu nggak? Orang baik nggak usah diterkam. Orang jahat nggak juga. Maut juga begitu. Maut juga mau kiai, mau iya DPR, presiden, semua juga diembat gitu juga. Ya kalau binatang buas juga gitu, yang diuntalin ke kandang presiden, makan juga. Kiai makan juga gitu. Jadi nggak pilih-pilih. Kesamaan antara kematian sama hewan buas itu tidak memilih-milih dalam memangsa gitu ya, dalam menerkam, dalam menghampiri korbannya. Oke, kedua, kita tanasaina, kita lupakan, atau at-tanasi tasbih. At-tanasi, bisa aja gitulah. Ketiga, klaim al-iddia. Kita klaim bahwasanya sekarang maniyah ini udah masuk ke jins sabu, sehingga kita bisa masuk ke proses yang keempat, yaitu itlaq, al-itlaq. Ya, itlaqul lapasnya si sabu untuk menunjukkan maknanya maniyah ya. Tapi masuk ke proses yang kelima. Kita hilangkan lafzul musyabbah bih. Masuk ke 6, kita datangkan lazimnya dari musyabbah bih apa? Cakar ya kan? Isbatu. Kayak tadi isbatu ata atau atalah. Isbatu ke 7 ya. Ata bilazimil musyabbah bih. Mendatangkan zimil musyabbah bih. Apa lazimnya tadi kalau di contoh yang ini? Azfar ya kan? Cakar. Nomor 7. Isbat lazim ini. Isbatul lazim ilal musyabbah. Ngerti nggak? Lihat prosesnya sama lihat itu. Bedanya dengan yang tasrihiyah. Yang tasrihiyah tadi gampang, simple ya kan? Musyabbah bihnya udah langsung ada di sini. Kalau yang makniyah, namanya aja makniyah, ada yang dihilangkan. Lapas musyabbah bihnya itu dihilangkan. Yang tetap stay di sini itu lapas musyabbah. Tapi kita tetap stay nggak cukup. Kalau cuman kayak gitu nanti kita ngiranya ya udah nggak ada majas, nggak ada istiaroh. Kita datengin lazimnya. Karena ini, ini nggak mungkin nih kalau pasangannya aslinya ini. Berarti emang ada yang dihapus berupa musyabbah bih. Asfar itu buat asabu, bukan buat maniyah gitu. Proses kita menyandarkan ini, setelah kita mengisbat ini buat proses nomor 7. Isbat lazim yang berupa asfar kepada maniyah, musyabbah. Itu prosesnya ada di akal kan? Kita kira-kirakan lah asfar, cakar-cakar kematian. Itu kan di akal aja. Nah itu namanya takhiliyah, khayalan. Maka dinamakan takhiliyah. Gimana? Matanya tadi dapat nggak? Bisa nggak dipahami matanya tadi dengan penjelasan yang ada di papan tulis? Atau kita ulang lagi bacanya? Kan dikit matanya. Fatasrihiyah ya kan dari pertama yang kita jelasin. Contoh roh itu asadan tadi. Fatasrihiyah. Istiaroh yang istiaroh tasrihiyah itu allati suriha fiha bizikril musyabbah bih pakot ya kan? Yang jelas, suriha itu kan jelas di dalam istiarohnya itu dengan menyebutkan lafaz musyabbah bihnya aja ya kan? Tanpa datengin lazim, tanpa datengin apa-apa udah. Cukup itu, pakot itu kayak gitu. Contoh istiaroh tasrihiyah. Ra'aitu asadan fil hammam ya kan? Karena kata-kata asad di sini adalah lafaz musyabbah bih ya kan? Jelas. Dan lafaz musyabbah bihnya ada di kalam tersebut. Berarti tasrihiyah. Tasrihiyah artinya apa? Jelas gitu. Maka isti'arah tasrihiyah
adalah isti'arah yang jelas. Kenapa dinamakan jelas? Karena lafaz musyabbah bihi-nya jelas ada di kalam tersebut. Ra'aitu asadan fil hamam, tadi udah dicatat ya prosesnya ya. Ya kalau kalian pengen tahu prosesnya yang kayak tadi yang ada 4 step ya. Kalau tasriyah cukup 4. Terus wal makniyah, kalau isti'arah yang makniyah hiyallati tuwiya zikrul musyabbah bih bi zikri syai'in min lawazimihi. Adalah isti'arah yang lafaz musyabbah bihnya itu dihilangkan. Ya kan? Ba-nya itu lita'wid, badal, dengan mengganti dengan lafaz lazimnya kayak gitu. Falam yazkur atau falam yuzkar ya, fiha siwal musyabbah, yang diucapkan di kalam di situ cuman lafaz musyabbahnya justru sekarang yang diisbat dengan lazim punya musyabbah bi tadi. Itu lafaz itu isti'arah yang makniyah. Kenapa dinamakan makniyah? Menghilangkan lafaz musyabbah bi. Makniyah itu mahzuf kayak gitu, mahzufah. Asbabut tasmiyah itu buat kalau pemula itu penting gitu. Kalian tahu asbab tasmiyah, kenapa dinamain itu bagus buat pemula tahu kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh dulu pendalaman khilaf atau apa. Tahu dulu takhiliyah. Kenapa dinamain takhiliyah? Karena prosesnya itu pengisbatan lazim yang punya musyabbah bih pada musyabbah. Dan itu prosesnya kalau kita lihat dan kita cerna, itu cuma ada di akal. Kuku-kuku kematian. Apa coba kuku-kuku kematian? Ada di dunia luar, bisa kita lihat. Enggak ada kan? Cuman proses yang konsep di akal kita aja kan? Itu kan Pegasus misalnya. Ini contoh aja ya. Mengisbat sayap kepada kuda gitu kan. Ada nggak itu di luar? Nggak ada. Di TV ada. Itu juga hasil dari khayalan juga kan. Berarti kan itu makanya dinamakan isti'arah takhiliyah. Begitu. Matan selanjutnya wat takhiliyah ya. Wat takhiliyah hiya isbatu zalikal lazim. Maksudnya zalikal lazim, lazim yang menunjukkan musyabbah bihi yang dihapus. Ad-dal alal musyabbah bih. Fahiyah, ya ini kembali kemana? Takhiliyah, isti'arah takhiliyah. Fahiyah, isti'arah takhiliyah itu mulazimatun lil makniyah, selalu ada selama isti'arah makniyah ada. Nahu, contohnya, contoh isti'arah makniyahnya ya. Azfarul maniyah nasyibat bipulan. Itu kan. Pertama, subihatil maniyah. Kita menyerupakan maniyah dulu kan dengan hewan buas. Kayak yang udah kita tulis. Terus kita lupakan penyerupaannya. Terus kita klaim. Kalau di sini langsung simple banget. Langsung ke tahap keempat. Nggak nyebutin tahap kedua sama tiga. Ya kan. Soalnya langsung kata-katanya wastu iro ismus sabu. Ya kan. Laha. Lil maniyah. Langsung step kelimanya, summa tuya zikruhu ya kan, isti'aratan bil kinayah, untuk menunjukkan bentuk isti'arah yang dengan kinayah, begitu. Wadalla alaihi bizikri lazimihi, dan menunjukkan isti'arah bil kinayah ini kita mendatangkan lazimnya, itu lazim musyabbab yang dihilangkan tadi. Wahwa kalimatnya asfar. Masuk ke step terakhir, wa isbatul asfar, isbat ke siapa? Ke lafaz musyabbah maksudnya. Itu takhiliyatun. Adalah isti'arah takhiliyah. Udah sampai ini aja sebenarnya hari itu. Ada contoh lain enggak ya? Ada kata-kata yang sering kita dengar itu minaz zulumati ilan nur ya kan? Apalah ayatnya itu kan? Alif. Coba kalian cari di Quran, coba apa ayatnya? Pokoknya ada kata-kata yukhriju apa? Litukhrijan nas ya kan? Minaz zulumati ilan nur. Kira-kira itu udah kalau kalian lihat sekilas mengeluarkan dari kegelapan, beneran tak? Kita keluar dari kegelapan? Enggak kan? Kita masuk kepada cahaya, enggak juga kan? Berarti udah ada itu peletakan makna yang enggak pada semestinya. Berarti udah ada majas di situ. Gitu kan? Ntar prosesnya gimana? Minazulumati ilan nur itu. Ini bentuknya tasrihiyah nanti. Karena kenapa? Pertama kita serupakan kan zulumat, kegelapan ya kan? Arti aslinya kan? Kita serupakan dengan apa zulumat itu biasanya?
kesesatan ya kan dengan dolal. Ad-dolal kaz-zulumat gitu. Terus kita lupakan penyerupaannya karena kita udah mengklaim bahwasanya dolal sama dengan kegelapan. Terus kita apa? Step keempat. Itlaq ya kan? Itlaq lapasnya si zulumat. Karena yang jelas di ayat lapas zulumat ya kan? Itu lapas zulumat tadi musabbah bi kan? Tanpa ada disembunyikan musabbah binya. Berarti ini tasrihiyah. Nur juga sama gitu. Nur artinya dau, cahaya. Arti asalnya. Tapi nggak mungkin kita dikeluarin dari kegelapan masukin ke cahaya. Oh, maksudnya itu agama Islam gitu kan, atau hidayah. Berarti kita lagi menyerupakan hidayah sama cahaya gitu kan. Ya karena apa? Sama-sama membimbing gitulah. Cahaya membimbing karena terang, hidayah membimbing ke jalan yang benar. Terus kita lupakan tasbihnya. Terus kita klaim bahwasanya cahaya bukan apa agama atau hidayah itu udah sama dengan afrodnya cahaya, sehingga boleh kita masuk ke tahap yang keempat, mengitlaqkan lapasnya nur yang diinginkan maknanya dinil Islam, begitu kan? Udah sampai situ aja karena tasrihiyah di situ. Lapas musabbah binya jelas diucapkan. Kita tulis. Apa ayatnya coba? Awalnya Ana lupa itu. Pokoknya kata-katanya litukri. Ya, kitabun sebelumnya apa? Alif lam mim, alif lam ro. Ada itu ayatnya, alif lam mim kalau apa alif lam ro ya? Kitabun anzalna ya. Anzalnaha ya. Anzalnahu. Mana tadi penghapus? Nah, ini contoh-contoh aja. Sebelum kita selesai, kita kasih contoh-contoh. Balik lagi nih, nyontoin buat yang tasrihiyah lagi. Alif lam ra tulisannya gimana kalau di Quran? Gini ya, kayak gini doang kan? Panjangnya gitu dia. Ada kayak gini ya. Oh. Kitabun anzalnahu minaz litukhrijan nas. Ilaika, ada ilaikanya? Litukhrijan nas. Nah ini lapasnya. Litukhrijan nasa di sini. Di sini. Oke. Kenapa kita tahu? Pertama, minaz zulumat tadi kita udah ada janggal kan, nggak mungkin nih zulumat kan arti aslinya apa? Kegelapan. Az-zulmu berarti kan? Az-zolam. Gelap. Tapi yang diinginkan nanti bukan gelap ini. Meskipun lapas yang dipakai adalah lapas dia. Karena ada makna yang diinginkan, makna lain. Goiri maudi'alahu ya, makna goiri maudu'lahu itu berupa apa di sini? Dolal. Kalau kita lihat antara dolal sama az-zolam, alakohnya apa? Musyabahah ya kan? Musyabahahnya dari segi apa? Ya sama-sama menyesatkan gitulah. Ini karena gelap bisa nabrak, bisa roboh, bisa apa kan? Ini karena dolal ya masuk neraka lah intinya ujungnya nanti kalau itu nggak dapat ridho Allah gitu aja. Sehingga di sini ada alaqah musyabahah. Udah berarti kalau alaqahnya musyabahah isti'arah, prosesnya kayak tadi. Pertama kita tasbih dulu, kedua kita lupakan tasbihnya,
Kenapa? Karena kita masuk ke step yang ketiga, itu mengklaim bahwasanya ini udah masuk kepada afrodnya ini, sehingga sah untuk masuk ke tahap keempat, untuk mengitlak lafaznya punya si zolam, tapi yang diinginkan mana ad-dolal. Stop nggak sampai situ? Udah stop, udah jelas, karena lafaz musabbabi yang diinginkan. Lafaz musabbabinya jelas apa hilang ini? Jelas, berarti udah isti'aroh tasrihiyah namanya. Tasrihiyatun atau musarrohah. Isti'aratun musarrohatun. Ini juga sama. Arti aslinya ad-daw, cahaya. Yang diinginkan al-hidayah atau ad-din. Atau ad-din. Terus, kalau kita lihat ada hubungan juga di sini musyabah, ya kan? Sama-sama membimbing. Ini nggak nyasar, ya nggak nubruk tembok. Kalau nggak mati lampu kan ada cahaya. Jelas kita mau jalan kemana. Begitu juga ini membimbing kita supaya jelas dapat ridho Tuhan. Sama-sama membimbing. Gitu. Halakonya berarti karena musyabah namanya isti'aroh. Di sini lafaz nur ini lafaz punya musabbah bi atau punya musabbah? Punya musabbah bi, dan kita pakaikan di sini berarti isti'aroh tasrihiyah. Kayak gitulah. Stepnya yang kayak tadi. Tasbih dulu, lupakan tasbihnya, klaim gitu kan. Terus itlak lafaznya. Ini contoh yang tasrihiyah. Contoh yang makniyah ada lagi ya? Oh ini ada apa hadis biasanya? Hadis itu as-saumu junnatun itu hadis kan? Saumu junnatun, terus was-shadaqatu tutfiul khati'ah kama tutfiul ma'u an-naro katanya. Itu contoh yang makniyah nanti. Karena letak kalimatnya di kata-kata was-shadaqatu tutfiul khati'ah. Sedekah bisa tutfiu itu apa? Memadamkan, ya kan? Memadamkan kesalahan katanya. Apa ya? Memadamkan, ada kata-kata memadamkan. Udah ada sesuatu kan yang memadamkan itu apa? Air kan? Seharusnya kan? Apalah cairan gitu kan? Berarti ini udah ada sesuatu yang dihilangkan nih, musyabbah bi yang dihilangkan. Karena datang lazimnya yaitu kata-kata tutfiu, ya kan? Nanti prosesnya kayak tadi yang nyampe nomor 7 tadi. Pertama kita serupakan dulu apa? Khoti'ah, ya kan? Kesalahan itu. Dengan bukan. Kita serupakan dulu api, ya kan? Dengan khoti'ah, gitu kan? Terus kita lupakan keserupaannya, kita klaim bahwasanya api itu udah sama dengan afrodnya khoti'ah. Gitu kan? Kita itlak lafaznya api, ya kan? Tapi kita hilangkan, masuk ke nomor yang kelima, kita hilangkan lafaz apinya. Jadi kita datangkan sesuatu yang berhubungan dengan api, berupa apa? Tutfi'u, ya kan? Tutfi'u itu air, ya kan? Enggak, api benar tadi. Tutfi'u itu kan memadamkan. Memadamkan itu lazimnya dari untuk si api. Memadamkan kan api, ya kan? Bukan memadamkan kesalahan. Oke. Sehingga masuk ke setelah hilangkan, kita datangkan lazimnya berupa tutfi'u. Terus kita masuk ke step terakhir, yaitu menyandarkan kata tutfi'u, ya kan? Memadamkan kepada si ya tadi musyabbahnya. Berupa apa musyabbahnya? Kesalahan. Lafaz api dihilangkan. Yang disisain apa? Lazimnya tutfi'u. Berarti itu nanti isti'arah bil makniyah, isti'arah makniyah atau isti'arah bil kinayah disebutnya. Ya, kalau musabbabi yang dihilangkan, disisain lazimnya dari musabbabi, nanti itu isti'arah makniyah. Pengisbatkan, terus kan kita tadi udah baca di matan. Isti'arah makniyah selalu ada di dalamnya isti'arah takhiliyah. Kenapa?
Karena jelas kita menyandarkan tutfi'u kepada al-khoti'ah, ya kan? Emang ya kesalahan itu dipadamkan. Berarti kan prosesnya hayalan di otak kita kan? Yang dipadamkan kan api, bukan kesalahan. Berarti itu isti'arah takhiliyah namanya. Gimana? Ngerti nggak? Atau mau ditulis lagi? Yang terakhir. Udah ini sebenarnya. Hadis kan itu, coba yang jurusan hadis cek itu. Hadis dari mana, dari apa gitulah. Hadis. As-saumu junnatun. Dua hadis. Ini isti'arah tasrihiyah. As-saumu nanti di sini ada tasbih lah di sini ya, tasbih balik namanya. Tapi kita belum ngebahas itu nanti. Sebenarnya kan as-saumu kal junnati, tapi nanti adatnya dihapus, wajhu sabahnya dihapus. Kalau adat sama wajhu sabah dihapus itu namanya nanti tasbih balik, kayak gini bentuknya. As-saumu junnatun. Was-shadaqatu tutfi'u katanya. Atfa'a yutfi'u kayak gini ya. Tutfi'u al khoti'ata. Aduh, ada ini. Tutfi'ul khoti'ah. Kama ya sini ya. Kama tutfi'ul ma'u ini lapas yang tadi kita jadikan mahal contohnya. Kata-kata khoti'ah yang disandarkan dengan tutfi'u itu seenggaknya kita udah mikir. Ada hayalan kan, tutfi'u memadamkan, sedekah memadamkan kesalahan. Masuk akal nggak sih, kalian bisa mikirin nggak sih? Bisa. Bisa. Berarti kan nggak mungkin kesalahan yang dipadamkan gitu kan. Ada sesuatu berarti api gitu kan, api anar. Nggak kayak gini. Ini nanti bingung lagi kalian. Berarti ada sesuatu di sini yang dihilangkan berupa api gitu. Karena ada lapas ini kita tahu ada yang dihilangkan. Memadamkan, seharusnya memadamkan api, bumen itu. Kenapa bisa begini? Karena kita tarik lagi prosesnya. Karena di sini ada lapas api yang dihilangkan. Api itu musyabbah bi. Musyabbah bi. Kan di sini lapas musyabbah ya yang tinggal. Berarti proses pertamanya nanti kita tasbih apa? Api dengan kesalahan. Satu. Sinilah tasbih ya kan? Tasbih. Simpel aja kayak gini, tasbih. Maksudnya apa yang ditasbih? Menyerupakan api dengan kesalahan. Kedua, kita lupakan tasbihnya. At-tanasi. Ketiga, kita klaim al-iddia. Bahwasanya api sudah sama dengan kesalahan. Keempat, kita itlakan lapas api ya kan? Lapas api untuk menunjukkan makna kesalahan. Benar. 4, itlaq, al-itlaq. Tapi ini kalau kita berhenti sampai sini, berarti isti'arahnya isti'arah tasrihiyah ya kan? Tapi nyatanya nggak mau tasrihiyah kita di sini. Mau kita hilangkan lapas musabbah bihnya. Karena kita pengen lebih ablak lagi menyampaikan dengan lapas dengan isti'arah yang bil kinayah. Isti'arah tasrihiyah memang udah balik, udah melebih-lebihkan. Kalau yang makna ini lebih-lebih lagi. Kita hilangin lapas ini tapi kita sisakan berarti tuya tadi ya, 4 nomor 5. Tuya gampangnya begitu. Apa yang dihilangkan? Lapas musyabbah bih.
Gitu. Masuk ke yang keenam, kita datengin lazim dari yang dihilangkan. Kalau nggak didatengin lazim, nanti kita nggak tahu ya kan, bahwasanya ada yang dihilangkan. Ata bil lazim. Lazimnya maksudnya yang punya musyabbah bih ini. Biar kita tahu bahwasanya ada yang dihilangkan. Tadi kan kita awal baca tadi, kita tahu di situ ada yang janggal karena apa? Ada memadamkan kan? Memadamkan itu adalah lazimnya. Lazim dari yang berhubungan dengan api gitu kan? Bukan berhubungan dengan kesalahan. Masuk ke yang nomor 7. Kita sandarkan lapas memadamkan isbatu zalikal lazim, berarti kan? Zalikal lazim ilal musyabbah. Nah, ini proses yang ketujuh ini menyandarkan ini namanya takhiliyah. Isti'aratun takhiliyatun. Gitu. Isti'arah takhiliyah harus pasti selalu ada di makniyah. Karena dia itu menjadi korinah lah, bisa dibilang korinah juga. Bahwasanya ini ada isti'arah yang makniyah. Kayak gitu. Kalau nggak ada takhiliyah, kita nggak tahu nanti bahwasanya ada isti'arah makniyah di situ. Andaikan nggak ada lapas mulazim itu, tutfi'u tadi, yang disandarkan kepada otiyah, kita nggak tahu ya kan. Sebenarnya yang masuk pembahasan majas, pembagian itu cuma dua, tasrihiyah sama makniyah aja. Takhiliyah itu kenapa jadi ikut-ikut disebut? Karena berhubungan dengan yang makniyah. Makniyah selalu ada takhiliyah, disebutkan juga. Karena pada hakikatnya, takhiliyah itu nanti menurut jumhur ulama balaghah, itu yang kemarin kita bahas pertemuan pertama, majas fil isnad dia, ya kan? Pengisbatan kan, isbat sai kepada yang bukan semestinya. Gitu. Tapi menurut mazhabnya jumhur nanti. Karena definisi mazhab jumhur nanti isbatu syai'in, dia kayak gitu nanti. Segala sesuatu baik fi'il atau bukan fi'il, syai'in intinya. Tapi kalau kita kemarin isbatul fi'li ya kan, au ma fi ma'nau. Kita kemarin definisinya kita ngikutin mazhabnya Al-Khatib gitu. Imam Darir juga ngikutin ini. Tapi nanti kalau kalian belajar risalah fil isti'arah itu udah semua mazhab disebutin di situ. Ini kita bahas salah satu aja. Kayak gitu. Jadi tahu ya kenapa takhiliyah ikut-ikut disebut di situ? Karena selalu ada di makniyah. Dia juga sekaligus jadi indikator untuk isti'arah makniyah itu sendiri. Jadi korinah dia. Udah sampai situ aja. Nggak ada yang ditanya lagi, maksudnya itu kayak gitu. Ada yang masih bingung nggak atau apa gitu. Sama nanti ini ya, apa namanya, bikin catatan, biar kalau nggak dicatat hilang. Pegang kata-kata saya. Takut blunder ngomong gua tadi. Iya kayak gitu. Kecuali emang udah melekat banget. Ntar adalah masa kalian tuh kalau ngaji, justru jangan nyatet ketika ngajinya, perhatiin dulu. Karena apa? Kalau nyatet hilang fokusnya, faedah-faedah yang pentingnya nggak tercatat nanti, nggak ingat. Tapi itu tahapnya udah lanjutan. Kalau kalian masih anget-anget kayak gini, justru catat dulu sekarang. Nyampe udah mateng di sini, baru nanti ngaji perhatiin aja. Udah selesai ngaji, baru catat tadi faidah yang tadi apa. Kayak gitu nanti tahap ngajinya orang-orang senior tuh kayak gitu nanti. Orang-orang yang hadir-hadir di majelis CC yang gede itu. Kelihatannya nggak nyatet mereka emang. Kalau yang tahapannya emang udah bener ya. Ada juga yang hadir CC gede, ngawang-ngawang doang nggak ngerti. Karena biasanya Syekh Kibar menyampaikan nanti udah faidah semua. Udah nggak lagi menjelasin masail kayak kita gini. Syekh Abu Musa, coba hadir kalian balagonya Syekh Abu Musa. Udah nggak ada lagi jelasin musyababihi ini. Ada waktu itu ceritanya orang baru jurmiyah hadir
mazhab beliau. Kok kamu paham nggak katanya, kata beliau. Kok cengak-cengok doang? Apa kamu katanya? Ngaji nahu sampai mana? Jurmiyah, Itlaq Baroh katanya. Kalau beliau tegas banget. Dulu waktu Ana masih di Muadoroh, terakhir itu angkatan Ana, beliau sekarang udah nggak ngajar lagi di kuliah. Jadi Azhar ajari minggu. Itu kalau telat, nggak boleh masuk. Nyampe duktur pun kan banyak yang mau hadir beliau ya. Kalau masuk waktu telat, diusir. Sekelas duktur dia nggak pilih-pilih. Itlaq Baroh katanya, jangan masuk katanya. Terus ada yang tidur. Bayangin tuh. Kamu katanya, saya di sini bukan mau ceritain kamu biar tidur. Kan biasanya kalau saya Abu Musa di koah yang gede ya, yang di tengah, yang di logo yang di tengah. Ada AC di situ kan. Kursinya enak, lembut. Malah tidur. Tapi emang susah, tahap ngajinya udah lanjutan. Kalau kalian masih istilahnya masih taksis lah kita tuh, sekarang masih taksis. Masih buat fondasi. Itu catat dulu banyak-banyak, justru baca lagi catatan kita, baca lagi, ulangin lagi, muzakarah gitu terus. Nyampe kita tahu sendiri nanti level kita udah saatnya naik level. Itu yang paham diri sendiri kita sendiri kan. Gak mungkin orang udah kamu ngaji ini. Ya yang tahu diri kita udah harus naik dari level jurmiyah ke selanjutnya kita sendiri yang ngerasain. Kalau masailnya di jurmiyah udah gampang banget, nyampe hasia bin aja itu udah baca paham. Itu udah saatnya kalian naik buku. Bukan lagi sampai situ. Nah, nanti kalau udah ada standarnya lah. Minimal kalau nahu itu standarnya apa? Ulama beda-beda lah. Kalau udah sampai standar-standar itu, kalian mau ngaji makosid nanti udah enak itu. Karena udah dasar-dasarnya itu udah sempurna semua. Jadi nggak ada yang susah lagi. Udah. Gak ada yang ditanya nih, benar? Baca sholawat kalau udah. Allahumma salli afdhala salati على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وماتك بعد كلماتك